Strategi 50, ke-30, 20, cara emak-emak cerdas kelola gaji suami agar tak cepat habis di saat badai ekonomi. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Ibu-ibu, apa kabar nih saldo rekeningnya? Masih aman? Atau sudah mulai meriang? Padahal belum akhir bulan. Jujur ya Bu, lihat harga beras sama minyak sekarang, itu rasanya lebih horor daripada nonton film hantu jam 12 malam. Karena naiknya nggak pakai permisi sama sekali. Menurut artikel Ekonomi Keluarga terbaru, strategi 50-30-20 ini memang jadi penyelamat paling ampuh buat kita, para menteri keuangan rumah tangga, biar nggak spanning pas denger bunyi token listrik habis. Kita harus banget melek strategi ini, supaya gaji suami nggak cuma numpang lewat kayak mantan, tapi benar-benar bisa mencukupi semua kebutuhan di tengah badai ekonomi yang lagi galak-galaknya ini. Yuk, tarik napas dalam-dalam, simpan dulu brosur diskon tasnya, dan mari kita bedah cara kelola uang yang cerdas, tapi tetap bikin kita bisa jajan bakso tanpa rasa bersalah. Strategi nomor 1 adalah alokasi 50% gaji untuk kebutuhan pokok yang hukumnya wajib fardu ain, alias nggak bisa ditawar sama sekali. Ini isinya mulai dari belanja dapur, tagihan listrik, air, sampai uang sekolah anak yang kalau telat dibayar bisa bikin kuping panas kena sindir grup WhatsApp sekolah. Contohnya, kalau gaji suami 5 juta, artinya 2.500.000 itu sudah harus diposkan buat beli beras, bayar kontrakan, dan bensin motor supaya suami bisa cari nafkah lagi. Ibu harus tegas ya Bu. Kalau anggaran makan sudah habis, jangan sampai uang jatah bayar listrik malah dipakai beli seblak level 5. Cuma gara-gara kita lagi stres menghadapi cucian yang numpuk setinggi gunung. Cara nomor 2 yaitu menyisihkan 30% untuk keinginan atau hiburan. Supaya kita, para ibu nggak cepat tua, gara-gara kurang piknik, dan kebanyakan mikir cucian. Anggaran 1.500.000 dari total gaji tadi bisa dipakai buat beli skincare yang mencerahkan masa depan, jajan kopi kekinian, atau beli daster baru yang ademnya luar biasa. Tapi ingat ya Bu, 30% ini adalah batas maksimal. Jadi kalau ibu mau lebih hemat lagi, ya jangan dihabiskan semua demi ambisi koleksi panci warna-warni. Kita tetap butuh hiburan biar nggak gampang marah sama anak, tapi hiburannya juga harus masuk akal dan nggak bikin dompet jadi menangis, meronta-ronta di akhir pekan. Lanjut ke nomor 3, yang paling penting tapi sering kita abaikan, yaitu 20% wajib masuk ke tabungan atau dana darurat tanpa tapi dan tanpa nanti. Uang 1 juta ini harus langsung diamankan di rekening rahasia atau celengan ayam yang susah dibuka supaya nggak gatal pengen dipakai pas lihat ada obral sepatu di mall. Dana darurat ini penyelamat kalau tiba-tiba keran air patah atau anak butuh biaya sekolah mendadak yang nggak masuk di anggaran bulanan kita sebelumnya. Bayangkan, betapa tenangnya hati kita kalau punya simpanan. Rasanya itu lebih nyaman daripada pakai korset ketat pas kondangan. Karena kita tahu masa depan keluarga lebih terjamin keamanannya. Cara nomor 4 adalah, ibu-ibu harus rajin bikin catatan belanja dari rumah supaya nggak lapar mata pas sudah sampai di dalam supermarket yang dinginnya bikin khilaf itu. Sering banget kan kita niatnya cuma beli garam, tapi pas keluar kasir malah bawa pulang 1 troli, isinya nugget, sosis, sampai mainan anak yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Dengan catatan belanja, kita jadi punya panduan suci supaya tetap berada di jalur 50% kebutuhan pokok tadi tanpa tergoda rayuan diskon beli 2 gratis 1. Konsistensi itu kunci ya Bu. Jangan sampai catatan yang kita buat cuma jadi hiasan di pintu kulkas, sementara tangan kita asik masukin barang-barang random ke dalam keranjang.
Nomor 5. Ibu harus pintar cari substitusi atau pengganti barang bermerek dengan barang yang lebih murah, tapi kualitasnya tetap oke punya buat urusan dapur. Kalau harga daging lagi, selangit. Ya kita beralih dulu ke telur atau tempe yang proteinnya sama-sama tinggi, tapi harganya jauh lebih ramah di kantong kita. Gak usah gengsi ya, Bu. Rasa masakan itu tergantung tangan dingin kita yang masak. Bukan tergantung seberapa mahal label yang ada di kemasan bumbunya. Dengan cara ini, sisa uang belanja bisa kita alihkan sedikit demi sedikit ke pos tabungan 20% tadi, supaya rahim keuangan kita tetap sehat dan subur sepanjang tahun. Cara nomor 6 yaitu sebisa mungkin hindari utang konsumtif atau cicilan barang yang nilainya turun cuma demi gengsi sama tetangga sebelah rumah. Jangan sampai kita beli handphone baru, pakai cicilan yang bunganya mencekik cuma gara-gara pengen posting foto jernih di media sosial. Padahal bayar SPP anak masih nunggak. Utang itu kayak bayangan, Bu. Dia bakal terus ngikutin kita dan bikin langkah kita jadi berat buat mencapai kebebasan finansial di masa depan nanti. Kalau memang belum mampu beli tunai, mending kita sabar dulu sambil menabung pelan-pelan daripada harus dikejar-kejar penagih utang yang suaranya lebih seram dari suara knalpot racing. Strategi nomor 7 adalah libatkan suami dalam diskusi keuangan ini, supaya dia juga paham betapa hebatnya perjuangan kita mengelola setiap rupiah yang dia hasilkan. Kadang suami nggak tahu kalau harga cabai sudah seharga tiket bioskop, makanya kita perlu kasih tahu lewat obrolan santai pas malam hari sambil pijat-pijat manja. Dengan keterbukaan, suami jadi nggak gampang nanya uangnya, lari kemana saja, dan kita juga merasa dihargai sebagai manajer keuangan yang profesional dan berdedikasi tinggi. Kerjasama tim itu penting banget ya, Bu, supaya badai ekonomi sebesar apapun nggak bakal bisa merubuhkan bangunan rumah tangga yang pondasi keuangannya sudah kuat dan transparan. Nah, ibu-ibu sekalian, kesimpulan dari semua strategi 50-30-20 ini sebenarnya adalah tentang kedisiplinan dan rasa syukur kita dalam menerima berapapun rezeki yang ada. Memang kadang kita suka hilaf dan merasa iri lihat postingan orang lain yang hidupnya kelihatan mewah tanpa beban keuangan sedikit pun di punggungnya. Tapi, percayalah, kalau kita disiplin mengelola apa yang ada di tangan kita sekarang, kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih cerah dan tenang untuk anak-anak kita nanti. Sedikit refleksi buat kita. Mungkin selama ini kita terlalu fokus sama apa yang gak kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang sudah nyata ada di depan mata kita. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan dan tips singkat saya kali ini. Semoga bisa langsung dipraktikkan dan bikin suasana rumah jadi lebih adem tanpa drama uang habis. Ingat ya, Bu, saldo ATM boleh saja turun naik kayak wahana di pasar malam. Tapi semangat kita buat jadi menteri keuangan terbaik nggak boleh ikut-ikutan luntur. Kalau ibu merasa tips ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman arisan atau saudara supaya kita bisa hebat bareng-bareng dalam menghadapi tantangan zaman yang makin unik ini. Sampai jumpa di pembahasan seru lainnya. Tetap cantik, tetap hemat, dan jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu gratis kalau kita tahu cara bersyukur. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!